Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Siang hari ini mau sharing tentang remote baru ya, TV tidak berfungsi. Oke, sebelum lanjut seperti biasanya ya, mungkin buat rekan-rekan yang punya remote perangkat apapun tidak berfungsi, itu bisa disebabkan karena dari remote-nya itu sendiri atau dari mesinnya. Oke, seperti video sebelumnya sudah dijelaskan, untuk ngecek remote kita menggunakan satu perangkat HP ya yang ada kameranya. Dipastikan untuk pemancar remote ini normal ya. Oke, kita coba dulu. Ini remote baru ya, saya cobakan di televisi ini, di TV. Kita ke kamera ya, kita tes. Jika remote normal tentunya akan menghasilkan seperti ini ya. Nah, seperti ini kelihatan enggak? Nah, kita tekan-tekan semua. Jadi tombol yang kita tekan itu mengeluarkan lampu seperti ini ya. Kedip-kedip-kedip. Kalau dilihat mata telanjang, ya bisa, karena ini langsung pakai kamera ya. Nah, kalau dilihat secara langsung pakai mata ini enggak bisa. Kalau lewat kamera ini kedeteksi ya. Berarti ini normal. Tapi ini enggak berfungsi, tetap aja. Jadi bisa dipastikan itu bagian receiver. Karena apa? Pada prinsipnya remote itu sebagai pemancar ya, pemancar untuk memerintahkan di program, dan alat yang di dalam yaitu sebagai receiver, penerima. Kalau pemancar oke, berarti masalah di penerima. Oke, langsung aja ini saya tunjukkan di bagian televisi ini ya. Televisi ini tidak berfungsi ya, jadi kita akan mengecek dulu bagian sensornya. Mungkin tiap televisi beda bentuknya, tapi prinsipnya sama ya, namanya untuk penerima itu sensornya. Cara fisik mungkin bentuknya beda, tapi prinsipnya sama. Oke, untuk memastikan apakah sensor ini bekerja atau tidak, kita akan cek dulu ya. Kita cek tegangan. Oke, kita akan cek dulu tegangan, apakah tegangan menuju sensor ini masuk. Kalau masuk berarti normal. Sekarang kita cek output perintah dari remote apakah bekerja. Nah, prosedur pengecekannya seperti itu ya. Ini berlaku untuk semua perangkat, berhubung ini bertepatan dengan televisi ya. Belikan remote baru, TV ini tetap tidak bisa mas. Oke, berikut cara pengecekannya ya. Bila dipastikan untuk remote oke, kita akan melakukan pengecekan di bagian sensor. Oke, sudah saya tancapkan ini untuk perangkat televisinya. Ini udah menyala ya, lampu indikator udah menyala. Nah, oke. Dan sekarang kita akan cek dulu tegangan. Tegangan sensor biasanya ya, rata-rata sekitar 5 volt ya. Kita cek di sini. Di sini 3 pin ya, mempunyai 3 kaki, yaitu tegangan 5 volt, ground, dan IR atau infrared, inframerah sinyal. Fokus ke tester. Sekarang kita akan melakukan pengecekan tegangan. Apakah tegangan ini masuk di sensornya ini 5 volt? Fokus ke tester ya rekan-rekan. Di tegangan 5 volt apakah ada? Bisa dilihat ya, ada ya tegangan masuk. Oke, ada tegangan. Yang pasti harus mengetahui pinnya dulu ya, mana ini tegangan, mana ground, dan mana IR. Itu yang paling penting, mengetahui pinnya. Tegangan masuk, berarti sensor ini sudah ada tegangan. Sekarang kita cek di bagian IR, infrarednya. Seharusnya ada ya, kurang lebih sekitar ya 4-5 volt juga. Kita fokus, perhatikan. Nah, di sini rekan-rekan, perhatikan tidak ada tegangan sama sekali ya di bagian IR. Bisa dipastikan kemungkinan besar sensornya ini rusak ya. Sekarang kita akan lepas dulu. Apakah setelah sensor dilepas akan mengeluarkan tegangan? Oke, saya akan lepas dulu. Oke rekan-rekan, sudah saya lepas untuk sensornya. Penampakannya seperti ini ya, kecil seperti ini. Kita akan cek dulu bila tanpa sensor apakah TV normal. Ya tetap aja normal, tidak ada masalah. Sekarang kita cek tegangan di B plusnya 5 volt untuk sensor ya.
Oke, masih tetap. Dan sekarang kita cek di IR. Tadi kan tidak ada tegangan sama sekali ya. Ini posisi lepas loh. Posisi lepas tanpa sensor, kita cek di IR. Perhatikan fokus ke tester ya. Nah, ada tegangan kecil ya. Sekitar 0, tadi kok malah hilang. Jadi kemungkinan besar sensornya ini yang rusak. Oke, sekarang kita akan ganti dulu sensornya ya. Dan nanti kita tes gimana perintah, kalau diperintah IR itu mengeluarkan tegangannya. Oke rekan semuanya, di sini sudah saya melakukan pergantian ya sensornya. Oke, saya dekatkan. Nah, ini sama bentuknya ya, cuman ini model besi, ini yang model langsung hitam ya, sama. Nah, seperti ini. Dan kita akan cek setelah melakukan pengecekan ya. Kita cek tegangan ya sekarang, berkat fokus ke tester aja. Nah, di sini kita cek sebentar biar kelihatan. Nah, kita cek tegangan apakah juga tetap oke 5 voltnya, fokus ke tester. Nah, kurang lebih 5 volt ya, karena ini pakai analog saya. Sekarang kita cek di bagian IR nya. Nah, bagian IR perhatikan apakah sudah oke. Nah, bisa dilihat ya sekitar 4 voltan. Nah, sekarang kita coba remote ini kita tekan dan sambil mengecek apa reaksi ketika remote dipencet apabila sensor ini normal ya. Oke, fokus ke tester, perhatikan ya. Oke, matikan lampu biar kelihatan. Nah, oke, sambil cek kita tester ya. Oke, tester di bagian infrarednya di sensor. Sekarang kita tekan di salah satu tombol ya. Oke, perhatikan sebentar. Nah, seperti itu kita tekan, ada denyutan. Nah, kalau kita tidak tekan tetap aja ya. Kalau kita tekan respon seperti ini. Nah itu sudah respon. Berarti ini bisa dipastikan udah bisa ya. Apa benar sudah bisa? Oke, kita coba lihat hasilnya pada televisi ini. Saya praktekkan. Oke, sebentar, TV-nya mana ini? Oke, bisa dilihat ya. Udah mau ya, udah mau pindah-pindah, udah oke ini. Nah, bisa dipastikan ini sudah berfungsi remote-nya ya, remote ini. Nah, sudah diganti, sampai ganti baru ini yang punya ini. Ternyata sensornya yang rusak, bukan remote-nya. Oke, sharing singkat di siang hari ini, semoga manfaat ya. Jangan lupa yang belum subscribe, like, share jika video ini bermanfaat. Mantep Pak D.